Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan bahagia. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam pembelajaran jarak jauh mata pelajaran sosiologi untuk kelas 11. Di sini saya juga ucapkan selamat kepada kalian semua yang telah naik ke kelas 11. Saya harapkan di kelas 11 ini kalian lebih rajin lagi dalam belajar, walaupun masih dalam situasi pandemi COVID-19 yang melanda negara tercinta ini. Pada pertemuan yang pertama ini, saya akan pergunakan untuk perkenalan dan juga mengadakan kontrak belajar mata pelajaran sosiologi untuk 1 tahun ke depan. Langsung saja yang pertama saya akan perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Tri Pujiono. Kalian bisa memanggil saya Pak Tri ataupun Pak TP. Mata pelajaran yang saya ampu yaitu PPKN dan juga sosiologi. Nomor HP 082 313 050 353. Moto hidup yaitu kebahagiaan sejati bukan semata kita merasa bahagia, tapi dengan kehadiran kita orang lain merasa bahagia. Itu sedikit perkenalan dari saya. Apabila ada pertanyaan lain, silakan bisa bertemu saya di sekolah ataupun dapat juga menghubungi saya melalui nomor HP yang sudah saya cantumkan di atas. Dan semoga dengan berjalannya waktu kita dapat saling mengenal satu dengan yang lainnya. Selanjutnya yang kedua yaitu tentang kontrak belajar. Kontrak belajar di sini adalah kesepakatan dan kesepemahaman antara guru dan peserta didik agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan lancar dan hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dalam kontrak belajar ini ada beberapa hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama yaitu materi pelajaran, sumber belajar, sistem penilaian, media pembelajaran, dan ketentuan-ketentuan berkaitan dengan proses belajar mengajar. Langsung saja kita mulai pembahasan mengenai kontrak belajar. Yang pertama yang akan saya sampaikan yaitu berkaitan dengan materi pembelajaran. Untuk materi pembelajaran yang akan saya sampaikan selama 1 tahun ke depan yaitu untuk semester 1 terdiri dari 3 materi. Yang pertama, pembentukan kelompok sosial. Yang kedua, permasalahan sosial dalam masyarakat. Yang ketiga, perbedaan, kesetaraan, dan harmonisasi sosial. Sedangkan untuk semester 2 terdiri dari 2 materi. Yang pertama, konflik sosial dan resolusi konflik. Yang kedua, integrasi sosial sebagai upaya pemecahan masalah di masyarakat. Demikian cakupan materi yang akan saya sampaikan selama 1 tahun ke depan. Selanjutnya yang kedua akan saya sampaikan mengenai sumber belajar. Sumber belajar dapat diartikan sumber di mana kalian dapat menemukan materi yang akan kalian pelajari. Adapun sumber belajar yang dapat kalian gunakan dalam kegiatan belajar mengajar yaitu yang pertama buku paket sosiologi kelas 11. Yang kedua, buku atau modul yang relevan. Maksudnya yang relevan di sini adalah
yang sesuai dengan mata pelajaran yang dipelajari. Kemudian yang ketiga, internet. Dan yang keempat, lingkungan sekitar kita. Dari sumber-sumber belajar tersebut, kita dapat menemukan materi yang akan kita pelajari dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, kita bahas tentang sistem penilaian. Penilaian dalam kegiatan belajar mengajar meliputi penilaian pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap, di mana penilaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap terdiri dari 4 komponen. Yang pertama, penilaian harian dan tugas yang memiliki bobot 30%. Yang kedua, kehadiran dan keaktifan dalam kegiatan belajar mengajar memiliki bobot 30%. Yang ketiga, penilaian tengah semester atau PTS yang memiliki bobot 20%, dan yang keempat yaitu penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun memiliki bobot 20%. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang nantinya menjadi nilai rapot kalian. Jadi keempat komponen tersebut itu sangat penting dan harus kalian penuhi dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya saya sampaikan berkaitan dengan media pembelajaran. Media pembelajaran yang saya gunakan terdiri dari 4 media. Yang pertama WhatsApp, yang kedua Google Classroom, yang ketiga YouTube, dan yang keempat Google Form. Selain keempat media tersebut, saya juga bisa menggunakan media lain yang dirasa perlu dan penting dalam kegiatan belajar mengajar. Selanjutnya, terakhir yang akan saya sampaikan yaitu tentang ketentuan pembelajaran. Ada beberapa ketentuan pembelajaran yang harus kita pahami bersama, yaitu yang pertama, pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal atau dalam kondisi tertentu dapat menyesuaikan. Yang kedua, sebelum pembelajaran dimulai, guru akan menginformasikan di grup WhatsApp bahwa pembelajaran akan segera dimulai dan peserta didik diminta untuk membuka Google Classroom. Yang ketiga, peserta didik membuka Google Classroom dan membaca serta memahami instruksi yang ada di dalamnya. Yang keempat, peserta didik wajib melakukan presensi. Presensi dilakukan dengan mengisi link Google Form yang telah dibagikan melalui Google Classroom. Selanjutnya, yang kelima, dalam kondisi tertentu, presensi dapat dilakukan dengan menulis nama dan nomor absen di kolom komentar Google Classroom. Yang keenam, apabila peserta didik berhalangan mengikuti pembelajaran, peserta didik wajib memberikan kabar kepada guru melalui WhatsApp. Yang ketujuh, peserta didik mempelajari materi yang telah dibagikan melalui Google Classroom. Materi dapat berupa file PDF, Word, PowerPoint, ataupun video pembelajaran di YouTube. Yang kedelapan, apabila ada materi yang kurang jelas atau pertanyaan lainnya, silakan tulis pertanyaan tersebut di kolom komentar Google Classroom atau dapat menyampaikannya melalui WhatsApp. Lanjut, yang kesembilan, setelah mempelajari materi, peserta didik mengerjakan tugas atau kuis yang diberikan dan mengumpulkannya tepat waktu. Yang ke-10, apabila guru berhalangan memberikan pembelajaran sesuai jadwal, guru akan memberikan kabar kepada peserta didik melalui WhatsApp dan akan menjadwalkan ulang pembelajaran tersebut.
Dan yang terakhir, yang ke-11, apabila ada hal-hal yang perlu disampaikan oleh peserta didik, silakan langsung menghubungi guru melalui WhatsApp. Demikian ketentuan-ketentuan berkaitan dengan pembelajaran. Dan apabila ada ketentuan-ketentuan lain yang belum saya sampaikan, bisa kita diskusikan di kemudian hari. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apakah ada pertanyaan? Apabila ada pertanyaan, silakan dapat menghubungi saya di WhatsApp dengan nomor 082 313 050 353. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.